Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua mahasiswa, kembali dengan saya dalam praktikum komputer perkantoran atau aplikasi perkantoran. Jadi kali ini saya akan memberikan sebuah materi di mana kita akan membuat sebuah website ya yang tidak menggunakan bahasa programmer. Sesuai dengan prodi kita, karena prodi kita ada di administrasi perkantoran, otomatis kita lebih fokus ke operasional perkantoran. Tapi dengan ini kita juga bisa membuat suatu website ataupun aplikasi yang bisa digunakan di dunia bisnis ataupun dunia publik yang tidak menggunakan programmer, karena kalau sudah menggunakan programmer itu sudah di ranah prodi teknologi informasi dan teknologi komputer. Oke, langsung saja teman-teman bisa lihat di layar. Ini ada sebuah aplikasi dari Google ya, yang disebut Google Sheet atau Google Sheets ya. Kalau bahasa Sundanya orang-orang bacanya Google Sheets ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membuat sebuah website. Sebelum kita praktek, saya akan memperlihatkan beberapa contoh yang sudah jadi dari teman-teman mahasiswa sebelumnya kakak tingkat. Di sini kita lihat, di sini ada beberapa contoh. Misalkan teman-teman nanti ingin membuat sebuah website untuk marketing makanan kuliner seperti ini ya. Ini adalah sebuah website atau halaman di mana menjual makanan. Ini ada halaman muka, ada profilnya. Ini ada ini ya. Jadi teman-teman sebelum praktek harus memahami dulu bagian-bagian dari website. Jadi ini adalah header ya. Headernya seperti ini. Ini adalah konten yang dalamnya. Ini ada jendela, ada halaman muka, ada profile. Di sini ada menu. Ketika kita klik menu, di sini ada sub jendela atau window ya, ada copy. Kalau kita klik di sini otomatis akan menawarkan menu yang khususnya adalah menu berjenis copy. Kita lagi klik lagi menunya, ada submenu ya. Oke, di sini muncul menu yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, ini untuk website contoh dalam penjualan makanan. Ada lagi teman-teman, di sini ada website untuk fashion. Nah, ini sebuah output dari mata kuliah PKP sebelumnya. Teman kita membuat sebuah website untuk penjualan pakaian seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggambarkan kreativitas desainnya juga selain data letak tentunya. Sekali lagi di sini ada header, di sini ada beberapa menu. Ya, ada beranda, ada produk. Di dalam produk ada sub jendela, jaket, kemeja dan sebagainya. Ada sejarah, ada tim, dan ada kontak yang bisa dihubungi. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah jendela dan sub-sub jendela tersebut. Selain itu juga ada sistem yang kita buat untuk keperluan kantor, yaitu tentang surat. Ini adalah sebuah aplikasi letters ya, aplikasi pembuatan surat. Misalkan ITSNU, ini adalah pembuatan surat untuk mahasiswa. Jadi ada beranda, ada mahasiswa, ada surat mahasiswa, ada petunjuk teknis. Misalkan kita contohkan, kita akan klik mahasiswa di sini. Jadi ketika mahasiswa ingin membuat surat, itu tidak perlu datang ke fakultas, tinggal membuka link yang sudah disediakan. Setelah itu tinggal memilih surat yang diinginkan. Misalkan ini adalah surat mahasiswa. Nah, di sini beberapa surat ya, ada surat 1, surat 2, surat 3, misalkan surat aktif mahasiswa, surat dispensasi ataupun surat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sudah 3 jenis. Jenis yang lain di sini ada website berbentuk profile lembaga. Ini yang dibuat oleh teman kita. Sebuah website profile dari IPPNU ya. Ini seperti ini juga contoh, bisa disematkan video profilnya juga, media sosial ya, sebagai marketing atau pengenalan terhadap organisasi tersebut. Ada visi misi ya. Kalau kita lihat, ini tidak beda jauh dengan website yang menggunakan domain ataupun bahasa program ya. Justru ini lebih gampang dalam pembuatannya. Next, di sini mungkin teman-teman cewek-cewek yang suka make up ya, atau lebih ke make up, bisa menjual make upnya seperti ini. Jadi bisa menyematkan video YouTube
terus juga media sosial, menu-menunya, harga dan sebagainya. Ini lengkap sekali. Tampilannya tidak jauh beda dengan website pada umumnya. Sekali lagi tergantung kreativitas teman-teman dalam membuat website tersebut. Dan selain itu kita bisa menyematkan menu Google Form seperti ini ya. Ini Google Form untuk pemesanan, dimana kita sebelumnya sudah membuat sebuah Google Form dalam pemesanan ya, invoice pemesanan. Mungkin teman-teman masih ingat atau sudah lupa ya, biasa mahasiswa 1 minggu sudah ingat, 2 minggu sudah lupa. Nah seperti ini, jadi ketika customer ini ingin membeli, tinggal mengisi data-data di seperti ini, kita submit, tinggal memenuhi langkah-langkah tersebut. Jadi fungsinya tidak jauh beda dengan e-commerce yang lainnya ya. Mungkin e-commerce yang lainnya lebih kompleks karena memang websitenya juga dibuat secara kompleks, tapi secara fungsi tidak jauh beda ya. Jadi kita bisa melakukan pembayaran online, terus transaksi online, pengiriman barang melalui ekspedisi dan sebagainya. Oke, itu contoh-contohnya. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi ya, beberapa website ataupun produk-produk yang dibuat di dalam Google Sheet ini. Caranya gampang teman-teman. Jadi kita tinggal klik saja di sini Google Sheet. Nah, seperti ini. Tinggal pilih yang ini teman-teman. Oke, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Jadi di sini terdapat beberapa template juga yang sudah disediakan. Jadi kalau teman-teman ingin tidak mulai dari nol, silahkan pilih template yang sudah ada. Tapi kalau mau yang pilih dari nol tanpa template, teman-teman tinggal klik yang blank sheet. Kita klik. Oke, sebelum kita praktek kita harus mengenal dulu beberapa komponennya. Pertama di sini ada header. Header di sini adalah sebuah halaman muka ya yang dimunculkan, biasanya berbentuk logo ataupun yang menginterpretasikan produk yang akan dijual. Di sini juga ada namanya atau sama logo ya, nama dan logo, nama untuk perusahaan ataupun sistem yang dibuat. Ini logo. Ini ada judulnya ya. Ini sekali lagi di header. Ini bagian-bagian yang kita akan edit. Jadi fungsi yang kita lakukan adalah hanya mengganti gambar, memasukkan teks, dan menyematkan link. Sekali lagi, fungsi utama di sini adalah yang kita lakukan adalah mengganti gambar, memasukkan teks, memasukkan file ataupun memasukkan link dan sebagainya tanpa menggunakan coding dan bahasa programmer yang lain. Oke, di sebelah sini ini adalah menu-menu yang kita akan gunakan. Text box ini untuk menghasilkan teks ya. Kalau kita klik nanti akan muncul teks yang kita ingin tulis. Image tentunya adalah foto yang akan dimunculkan. Embed ini adalah biasanya sematan ya, sematan dari sebuah link. Drive ini adalah nanti terhubung langsung ke drive. Di bawah ini adalah content block. Jadi jika di atasnya terpisah antara teks dan image dan sebagainya, tapi kalau ini sudah dikemas ya, dikemas. Ketika situ klik nanti akan muncul 3 elemen tersebut, foto, teks, dan yang lain. Oke, nanti kita coba ya. Ini textbooknya ada yang 1 jendela atau 1 konten, ada yang 2, ada yang 3, ada yang sampai 4 konten ya. Kita coba nanti. Oke, di bawahnya ada beberapa menu yang bisa digunakan. Ada collab group, itu bisa biasanya pemisah ya antara start antara konten yang di atas dengan konten yang di bawahnya. Ada tab of content, kita coba ini apa. Nanti ada image cursor, ini adalah biasanya gambar ya, gambar yang digeser. Kalau teman-teman melihat yang ini misalkan, kalau salah ada contohnya ya. Nah ini seperti ini kan beberapa komponen foto ya. Oke. Jadi nanti ketika menggunakan image ini kita akan menggeser
foto secara satu klik ya. Nanti kita coba. Ada button, ini tombol, ada lever, ini pembatas, spacer pembatas juga, ada social link, kita akan memasukkan link media sosial, Instagram, Twitter dan sebagainya. Ada placeholder, ada YouTube, ya kita akan, kalau kita ingin memasukkan konten YouTube yang sudah ada, bisa. Ada kalender, tentunya akan memasukkan kalender. Ada map, misalkan untuk lokasi kantor, lokasi toko dan sebagainya. Ada dokumen. Kalau yang di bawah ini lebih ke fungsi Google Workspace ya, yang kita sudah pelajari. Ada Google Docs, Google Sheet, Google Sheet, dan Google Form, dan ada charts. Nah ini, oke, ini sangat sederhana ya menu-menu yang akan kita gunakan, tetapi kalau teman-teman lihat hasilnya ini cukup lumayan menyajikan lah. Bisa digunakan untuk secara komersil, mungkin teman-teman punya bisnis online ataupun di dunia perkantoran seperti pembuatan surat, absen ya, laporan keuangan sebagainya. Oke, kita akan mulai caranya. Sekali lagi, ini adalah sebuah header. Misalkan kita akan mengganti, tinggal klik image ini saja. Kita upload ya. Ini untuk mengubah header ini. Oke, loading. Oke, saya akan coba pakai yang ini ya. Misalkan foto ini. Teman-teman sekali lagi harus menyediakan fotonya ataupun gambar yang akan dijadikan header. Misalkan saya klik ini ya, open. Nah, ini sudah langsung terganti. Tinggal teman-teman mengatur tata letak posisi dari header ini. Nah, ini tata letaknya. Center. Oke, ini ya. Sekali lagi silahkan pilih gambar yang bagus, sensitif dan sebagainya. Misalkan sini kita akan ubah namanya, digeser ke sini. Oke. Ini adalah enter sheet name. Ini adalah nama sebuah website. Misalkan saya akan di sini membuat sebuah website yang namanya My Policy. Jadi saya akan tulis My Policy. Sini ada logonya. Kita upload, tinggal diklik saja add logo, terus pilih logonya yang dimana, apakah yang sudah tersedia ataupun yang diupload. Kita klik yang upload. Sama, saya akan upload yang ini, diklik ya, gampang ya. Kita sudah belajar tentang upload di sebuah komputer. Oke, ini sudah terlihat ada logo di sini ya, meskipun kecil. Oke, nah ini logo yang sudah dimasukkan. Oke, headernya sudah. Oke, ke bawah misalkan mau membuat konten, sekali lagi ini text box, image, email dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin yang langsung seperti ini ya, seperti misalkan yang seperti yang ini kan sudah ada komponen gambar, teks dan penjelasan ya, dan ada link juga di sini. Jadi kita pilih yang ini saja, konten blocks. Misalkan kita pilih dalam satu baris ini ada 3 konten. Nah, ini sudah muncul, komposisinya sudah rapi, ada gambar, ada teks juga, nanti bisa link ya, disematkan di sini. Misalkan saya akan memunculkan sebuah gambar, konten, kita upload, kita klik tanda tambah di sini, kita klik upload. Oke, saya akan memunculkan konten yang ini misalkan. Gampang ya. Oke, nah ini langsung masuk kontennya. Misalkan sini kita kasih penjelasan karena ini konten tentang berita, konteksnya berarti misalkan berita, misalkan berita 1. Kalau mau berbentuk berita, kalau di sini yang berbentuk produk ya berarti produk 1 ya, ataupun bebas sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini karena lebih ke info, lebih konten tentang pendidikan politik, berarti sini misalkan konten saja ya, konten 1 dijelaskan. Di sini misalkan
pendidikan politik untuk Gen Z. Nah, ini adalah deskripsi dari sebuah konten tersebut. Nah, seperti ini. Ini bisa diatur ya, tulisan dan sebagainya. Silahkan teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan. Yang sampingnya kita coba upload lagi. Saya mau upload sebuah konten lagi. Oke, saya misalkan upload yang ini ya. Nah, nanti penjelasan seperti tadi tinggal diisi, diklik diisi, kita konten lagi, kita upload. Oke, misalkan yang ini semua pemuda. Nah, ini ya, saya tidak akan mempraktekkan detail karena waktu yang terbatas, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Ini jika teman-teman komponennya foto, penjelasan, dan foto, nama konten, dan penjelasan kontennya. Kalau produk, di sini produk, di sini nama produk, ya, di sini nama produknya, di sini bisa harganya. Ini ada your page detail, itu bisa diisi dengan penjelasan kontennya. Misalkan ini webnya tentang apa dan sebagainya ya, bisa diisi di sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Terus di sini ada misalkan button. Nah, button itu tombol, biasanya berfungsi sebagai tombol yang menghubungkan link ya. Misalkan kalau ini berita adanya di Instagram, berarti kan tinggal misalkan berita 1, di sini linknya, tinggal masukkan link Instagram, misalkan link ini saja. Oke, kita insert. Nah, ini berita 1 ini ketika orang yang membuka web, kita klik berita ini akan otomatis terhubung dengan link yang sudah dimasukkan. Jika nanti Google Form yang masukkan, berarti kan di sini ada link Google Formnya. Jika misalkan Shopee ya, teman-teman punya toko Shopee ataupun TikTok Shop, mau dimasukkan di sini, logo di atasnya adalah TikTok Shop, di sininya tombol. Nanti ketika diklik tombol, ini akan terkoneksi dengan toko teman-teman yang di Shopee ataupun di TikTok Shop, seperti itu. Ini social link juga sama, fungsinya hampir sama ya. Ini nanti ada gambar Instagramnya, misalkan linknya. Jadi kalau ditambah foto, misalkan kita cari logo oke, ini Instagram ya, Instagram. Oke, untuk upload, pastikan koneksi teman-teman lancar ya. Oke, misalnya di sini linknya ya, kita kasih aja linknya di insert. Nah, otomatis nanti link Instagramnya terdapat di sini. Ada kalender dan sebagainya. Silahkan nanti bisa dieksplor ya teman-teman ya, sesuai dengan passion dan gaya kreativitas masing-masing. Yang penting saya sudah menjelaskan sebagainya. Ini tombol-tombol ini ketika diklik otomatis masuk ke sini. Nah, yang paling penting adalah di sebuah website kan ada beberapa jendela ya, seperti yang tadi yang ini misalkan. Nah, ini kan ada jendela, ini namanya jendela ya. Ada beranda, ini produk, biasanya berbentuk penjelasan produknya, ada sejarah perusahaannya, misalkan diklik pindah ke sejarah. Ada tim ya, ada sebagainya, ini namanya jendela. Nah, untuk memunculkan jendela ini kan baru ada satu jendela ya, di sini masih kosong. Nah, kita tinggal klik yang page ini. Oke, nah kita tambah di sini. Jadi klik tambah panda, tambah, misalkan di sini namanya profil ya, profil lembaga. Nah, sini muncul, ini ada home, misalkan beranda, nanti kita ubah namanya. Sini ada profile. Nah, ini udah beda-beda jendela ya. Masih kosong, belum di edit jendelanya. Nah, ini yang pertama tadi, ketika profile. Nah, ini belum ada ya, baru ada headernya aja, tapi kontennya belum ada, masih bisa di edit. Mau ditambah lagi jendelanya bisa, misalkan di sini biasanya kontak us ya, atau kontak kami, identitas lembaga. Nah, ini sudah ada 3 jendela, 1 2 3. Jika di sini ingin memunculkan sub
jendela yang seperti ini. Nah, seperti ini kan jendela ya. Dalam akredibilitas itu ada visi misi, struktur pengurus, dan arti logo. Nah, di sini bisa kita, misalkan di profile ini kita tambahkan titik 3 ini, kita tambahkan add sub P. Nah, misalkan sejarah, kita klik down, nah otomatis ini yang muncul ya, sub jendela. Kita mau tambah lagi di sini bisa add tag lagi, misalkan di sini visi misi. Oke, nah ini di dalam profile ini sudah ada sub jendela. Ketika klik sejarah, otomatis nanti akan ada tes sejarah, tentang sejarah di sini. Kita klik visi misi, ada visi misi. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat gampang ya, simpel ya. Kita tidak usah belajar coding, bahasa programmer ya, seperti PHP dan sebagainya. Kita hanya main upload saja foto dan sebagainya, kita sudah bisa membuat satu web ya. Ini gratis. Oke. Nah, ini insert ini tadi ya. Insert ini adalah komponen atau elemen yang akan kita gunakan. Paste itu adalah pengaturan halaman dan sebagainya. Ini ada tema. Jika teman-teman ingin menggunakan tema, silahkan tinggal diklik saja. Seperti ini ya. Tema headernya. Warna-warna sebagainya. Oke. Hanya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman menggali kreativitasnya. Kalau menunya gampang, tinggal seperti tadi ya. Ini kakak kelas yang sudah membuat ini pada kreatif. Terus sesuai dengan passionnya, mungkin ada yang suka jualan kue ya kue, ada yang di passionnya di dunia fashion ya, berarti jualan baju, ada yang lebih ke perkantoran, surat sebagainya. Nah, misalkan sudah jadi, ini mau dipublish, ini kan masih belum bisa dipublish ya, jadi orang belum bisa akses situs ini. Ini tinggal klik publish. Klik publish, terus misalkan namanya ini adalah my policy ya. Nah, ini adalah link yang ini tidak boleh script. Nah, script ini. Ikuti instruksi yang ada di sini. Nah, ini adalah link yang akan menjadi alamat website ini ya, yang di bawah ini ya. Nah, ini kita dengan klik publish, otomatis ini bisa diakses oleh semua orang ya. Oh, ada yang lupa, ketika ingin memunculkan yang seperti ini, teman-teman tadi ada di yang punyanya Yulia, misalkan Google Form untuk pemesanan ya. Misalkan kemarin sudah belajar tentang invoice penjualan ataupun mungkin aplikasi surat yang menggunakan autocorrect ya, berarti kan tinggal Google Form ya, Google Form yang seperti ini tadi. Nah, ini ada Google Form. Caranya tadi tinggal gampang, tinggal pilih yang bisa tombol ya. Tombol berarti kan ada judul dan linknya, ataupun nah, misalkan yang ini, nah tombol ini nama sistemnya kan sistem pembuatan surat, ini linknya. Nanti otomatis akan melink ke Google Form ataupun yang lainnya. Saya tidak memberikan desain secara detail karena sekali lagi untuk membuat suatu desain yang menarik cukup waktu ya. Ini hanya pengenalan menu-menu yang teman-teman gunakan. Silahkan desain kreatif mungkin, sekali lagi ini bisa digunakan, sangat bisa digunakan untuk komersil, misalkan bisnis online ataupun untuk sebuah operasi perkantoran tanpa ada biaya dan tanpa ribet ya. Ini menjadi salah satu opsi untuk kita dari prodi perkantoran yang berbasis digital, menuju berbasis digital tanpa kita belajar di mata kuliah atau tanpa kita mengenyam mata kuliah programmer. Tapi ini sangat bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah sistem yang akan diberikan ke desa, misalkan tentang surat,
terus laporan kinerja dan sebagainya, ataupun teman-teman mau membuat untuk sebuah bisnis UMKM, itu sangat bisa. Sekali lagi silahkan seketik mungkin, ini hanya pengenalan. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, seperti biasa kita bisa diskusi di ruang praktikum ataupun di luar ruang praktikum ketika teman-teman mengerjakan tugas ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.